Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghina Tuhan, menantang Allah Subhanahu wa taala. Menantang Allah Subhanahu wa taala. Menghina Tuhan, menantang Allah Subhanahu wa taala. Di Los Angeles semalam menjelang terjadinya kebakaran total lebih dari 12.000 buah rumah dan kerugian yang miliaran dolar, ratusan miliaran dolar. Itu banyak kejadian di sana adalah karena banyaknya artis-artis yang tinggal di Los Angeles, LA itu. Kebanyakan adalah artis-artis, orang-orang yang penuh dengan hiburan, orang-orang mewah, tetapi mereka menghina Tuhan. Mereka menganggap bersenang-senang itu membuat Tuhan menjadi iri. Iri tidak bisa bersenang-senang. Tuhan tidak bersenang-senang seperti mereka. Mereka lah yang menentukan kesenangan mereka. Tuhan mereka tidak mau peduli. Nah, anehnya terjadi kebakaran besok harinya. Itu meludeskan rumah-rumah artis, rumah orang-orang yang menghina Tuhan itu habis dilalap api. Yang anehnya ada satu buah rumah yang tidak dilalap oleh api. Setelah diselidiki ternyata rumah seorang mu'allaf dan dia sangat membela Palestina. Nah, rumah ini selamat. Tapi yang lebih menakjubkan lagi yang disorot oleh dunia internasional adalah sebuah masjid di Los Angeles. Sekelilingnya terbakar dan angin berhembus begitu kuatnya. Tak mungkin rasanya tidak terbakar karena di sekelilingnya juga tidak begitu jauh jaraknya. Rumah-rumah yang lain punya jarak seperti itu terbakar, tetapi masjid tidak terbakar. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yang menantang Tuhan itu bukan hanya terjadi di Inggris, di Amerika. Yang tercatat dalam sejarah yang paling hebat itu adalah di negeri Sodom dan Gomora. Negeri Sodom itu perbatasan antara Yordania dengan Israel. Mereka mengatakan, cobalah mana azab Tuhan itu kalau memang dia ada. Azablah kami semuanya. Kami melakukan LGBT, kata penduduk daerah itu. Daerah itu namanya daerah Sodom. Dari kata Sodom itulah diambil kata sodomi, di mana laki-laki menyetubuhi laki-laki. Itu namanya sodomi. Nah, akhirnya negeri Sodom itu diluluh lantakkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Di mana negerinya dibalikkan, yang di atas turunkan ke bawah, dari yang bawah naik ke atas, dibalikkan dan kemudian diloloskan ke bawah menjadi laut, namanya Laut Mati. Satu negerinya namanya Sodom dan tetangganya Gomora, sama-sama melaksanakan kebebasan seksual berupa sodomi dan lesbi. Na'udzubillahi min zalik. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, inilah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, manusia seluruh dunia. Baik secara umum menghina Tuhan seperti di LA itu, di Los Angeles, maupun secara perorangan seperti yang dilakukan oleh Tan Paragi pada tahun 2002 menjelang tahun 2003. Katanya
saya mau menguji, minta diazab oleh Allah. Kalau si Allah itu memang ada, matikan saya menjelang tahun 2003. Kalau saya masih siaran malam-malam tahun baru 2023, berarti saya tidak mampu diazab oleh Allah. Kalau saya tidak, YouTube saya tidak menyiarkan lagi, berarti saya sudah dimatikan, diazab oleh si Allah. Nah, begitulah dia menantang Allah Subhanahu wa taala dengan ejekannya si Allah. Dan kemudian dia mengatakan tidak ada sama sekali itu. Allah tidak bisa berbuat apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, itulah kedurhakaan yang terjadi. Tanpa ragi akhirnya mati. Tak tahu kita apa ujung pangkalnya, sampai hari ini tak terbit lagi. Memang ada juga mengatasnamakan tanpa ragi, tapi suaranya sudah lain, orangnya sudah lain. Orang yang mengisi suara tanpa ragi itu karena dia memunculkan boneka, lalu dia bicara di belakang, orangnya itu yang sudah mati. Dan kemudian yang kedua namanya Suniti dari Jawa, murtad karena menikah dengan orang barat yang anti-Islam. Sebutlah mereka tuh yang Islamofobia. Maka Suniti tadi setelah menikah dengan misioneri dari barat ini, dia mengatakan, ya, aku murtad karena aku tidak melihat Allah sama sekali, katanya. Itu yang disebut-sebutnya haram-haram, itu justru itu aku suka. Maka dipamerkan oleh Suniti atau Dewi Bulan, dia memakan daging babi dengan membaca surat Al-Fatihah. Memang benar juga sih bacaannya surat Al-Fatihahnya, cuma dia gandingkan dengan memakan daging babi. Masya Allah. Nah, lalu kata si Suniti ini atau Dewi Bulan ini, mana si Allah itu? Azablah saya. Buatlah muka saya ini benjol-benjol. Buat berikan penyakit pada saya. Sebulan, 2 bulan masih tenang-tenang saja dia. Setahun, 2 tahun masih tenang-tenang. Nah, sekarang sampai janji Allah Subhanahu wa taala, dia menderita suatu penyakit yang dokter seluruh dunia tidak tahu apa nama penyakitnya itu dan tidak bisa diobati. Nah, itu kalau kutukan Tuhan sudah datang. Itu nama penyakitnya dokter tidak tahu dan tidak bisa mengobatinya. Akhirnya mati dengan tubuhnya membusuk, tidak berani orang mendekatinya. Tubuhnya membusuk, kurus kering, dan mati dengan penderitaan yang luar biasa. Jadi Allah pula lah yang dibawanya, yang disindirnya, yang dihujatnya, dan Allah menunjukkan kekuasaannya. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, kesimpulannya jangan menghujat Allah, jangan menghujat Nabi, jangan menghina. Sedangkan semut kecil aja jangan kita injak-injak. Semut itu, apalagi manusia, apalagi nabi-nabi, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu ingatlah si Suniti dan keluarganya. Terakhir saya akan menyampaikan ayat Al-Quran. Bunyinya begini. Qad khasira alladhina kadzabu biliqa'illah. Sesungguhnya rugilah orang-orang yang mendustakan bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah. Hatta idza ja'athumus sa'ah baghtatan, sehingga apabila terjadi kematian secara mendadak, kiamat terjadi secara tiba-tiba, qalu ya hasratana, baik itu si tanpa ragi, baik itu si Suniti atau orang-orang lain yang seperti itu, qalu ya hasratana, mereka akan menyesal.
Ya hasratana, oh Allah besarnya penyesalanku, ala ma farratna fiha, hidupku selama ini di dunia sia-sia belaka. Wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim, mereka dipaksa mendukung dosa-dosa mereka di atas punggung mereka sendiri. Ala sa'a ma yazirun, alangkah malangnya nasib orang-orang yang berdosa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar. Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian, walaupun zaman sudah modern seperti ini, namun kutukan-kutukan Allah tetap berlangsung di zaman modern sekarang ini, seperti yang dirasakan oleh Suniti dan Tan Paragi serta orang-orang di Los Angeles. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.